padahal kan adik-adik udah sarapan. Nah, jawabnya harus yang semangat. Kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini seperti biasa kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan kakak nggak sendirian, kakak ditemani oleh Kak Tasya, Kak Melin, dan juga Kak Chris. Nah, bareng-bareng sama kakak bertiga ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tahu nggak sih kalau hari ini kita sudah memasuki minggu pertama Advent, yang artinya hari Natal sebentar lagi. Nah, untuk merayakan minggu pertama Advent tersebut, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Satu Lilin Kita Nyalakan. Tapi tunggu dulu deh, kok kakak nggak pegang lilinnya ya? Lilinnya ada di mana ya? Bareng-bareng sama kakak, bantu kakak untuk panggil lilinnya ya. Lilin, Lilin, Lilin. Wah, ada nih lilinnya. Makasih ya udah bantuin kakak buat panggil lilinnya. Nah, ayo kita angkat satu pujian, satu lilin kita nyalakan. Tidak terasa kan kita itu sudah sampai di penghujung tahun 2020, yang artinya sebentar lagi kita juga akan memasuki tahun baru, yaitu tahun 2021. Kakak yakin dan percaya pasti sepanjang tahun 2020 di dalam kehidupan adik-adik selalu diberkati dan diberikan sukacita serta perlindungan oleh Tuhan. Maka dari itu kita ingin mengucap syukur dengan menyanyikan satu lagu pujian, Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, kakak yakin walaupun di tahun 2020 adik-adik banyak merasakan sukacita dan kesenangan, pasti ada masanya di mana adik-adik merasa sedih, bersusah hati, kesal, dan marah. Adik-adik tahu nggak solusinya kalau adik-adik merasa sedih itu apa? Solusinya cuma satu, yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Karena walaupun kita punya masalah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa mau membantu kita. Maka dari itu kita akan menyanyikan satu buah lagu di Badai Topan Dunia. Adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Kita ambil sikap berdoa ya, tutup matanya dan juga tangannya dilipat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Nya, Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami masih diberi kesempatan pada pagi ini untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Bapak boleh memberkati ibadah ini mulai dari pagi, pertengahan hingga akhir. Berkati juga kakak Tabita yang akan melayani firman nanti ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan ketika menghadapi suatu masalah, pasti ada sukacita di dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik pasti merasa senang sekali. Maka dari itu kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Hatiku Senang. Sejak Yesus tolong
misalnya adik-adik sudah merasa senang dan sukacita dalam hidupnya karena sudah ditolong oleh Yesus, maka ada satu hal yang bisa adik-adik lakukan sebagai balasan kepada Tuhan Yesus, yaitu adalah dengan taat melakukan perintahnya, tekun beribadah, serta tinggal di dalam Yesus. Gimana sih caranya? Ayo kita sama-sama cari tahu dengan bernyanyi Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Oke adik-adik, waktunya kita bermazmur. Ayo, mana Alkitabnya? Kalau yang udah bawa Alkitabnya, tunjukin ke kakak. Ayo, mana Alkitabnya? Yang belum ambil dulu ya Alkitabnya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau bermazmur. Kita mau baca Mazmur dari Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang ke-6 sampai 9. Nah, ulang sekali lagi ya. Mazmur 62, ayatnya yang ke-6 sampai 9. Kita akan membacanya secara bermazmur ya adik-adik. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku, Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah adik-adik, sekarang sudah waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tabita, kita akan mengangkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria 149 dengan judul Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Shalom adik-adik, hari ini adik-adik jumpa dengan Kak Bita. Nah adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa dan membaca Alkitab yang akan disampaikan oleh adik Kesia dan adik Priel. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di mana pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1-9. Pelayanan kasih, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dari pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah melaluinya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan dan pengetahuan, dan dalam kesungguhan untuk membantu dan kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga kehendak kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebab perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kamu juga, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terima kasih adik-adik atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tunjukin satu video. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Hari ini Mombi bersekolah. Mombi senang sekali bisa bertemu dengan teman-temannya. Waktu istirahat pun tiba. Saatnya makan bekal masing-masing yang dibawa dari rumah. Namun tiba-tiba, wah gawat, aku lupa membawa bekalku. Beru mencari-cari di dalam tasnya, tapi tetap tidak menemukan kotak bekal makannya. Sedangkan Mombi membuka kotak bekalnya sendiri. Mombi membawa roti lapis yang sudah dipotong menjadi 2 bagian. Lalu, Mombi memberikan 1 bagian roti lapis itu kepada Beru. Wah, Beru senang sekali. Nyam, nyam. Mombi dan Beru memakan roti lapis itu dengan lahap. Tak lupa, Beru mengucapkan terima kasih kepada Mombi. Nah, sahabat Mombi, sampai bertemu di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Adik-adik, bagus ya tadi filmnya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang suka berbagi? Kakak yakin banyak dari adik-adik yang senang berbagi. Kakak mau tanya lagi nih, siapa yang sering berbagi? Hampir setiap hari mungkin berbagi. Berbagi dengan teman, mama papa, om tante, oma opa, dan semuanya. Siapa ayo? Kakak juga yakin pasti banyak dari adik-adik yang senang berbagi. Nah adik-adik, tadi di video itu ada 2 tokoh utama, yaitu ada Mombi dan ada Beru.
Mombi menggambarkan tentang jemaat Makedonia pada bacaan kita hari ini. Jemaat Makedonia itu sama seperti Mombi adik-adik. Dia mau berbagi, dia rela berbagi supaya Beru tidak merasa kelaparan. Beru itu menggambarkan siapa ya? Beru itu menggambarkan jemaat Yerusalem yang pada masa itu adik-adik sedang mengalami kesusahan. Jemaat Yerusalem mengalami kelaparan yang besar dikarenakan peperangan antara jemaat Yahudi dan pemerintahan Romawi. Adik-adik, kira-kira kalau terjadi kelaparan besar itu jemaatnya menderita nggak ya? Kayaknya menderita deh, karena adik-adik nggak makan sehari aja lapar kan? Apalagi kalau misalnya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan dengan jangka waktu yang sangat panjang. Adik-adik, Beru tadi dia rela membagi makanannya. Dia kan hanya bawa 1 roti lapis, tapi rotinya udah dibagi 2. Dia mau kasih 1 ke Beru. Adik-adik, kakak mau adik-adik seperti Mombi. Kira-kira adik-adik kalau berbagi milih-milih nggak? Ada yang misalnya nih, ada yang beda. Ada 1 orang beda dengan adik-adik dan ada 1 orang yang sama dengan adik-adik. Kedua-duanya ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Tapi yang sangat membutuhkan bantuan itu yang berbeda dengan adik-adik. Apakah adik-adik tetap membantu yang berbeda atau adik-adik malah lebih memilih orang yang sama dengan adik-adik? Misalnya mereka sedang jatuh nih, berdua jatuh. Terus yang luka-luka yang beda, tapi yang sama ini nggak seberapa sakit, cuma dia membutuhkan bantuan juga. Adik-adik pilih yang mana? Pilih yang sama atau pilih yang sama tapi membutuhkan bantuan tapi tidak terlalu membutuhkan, atau yang beda tapi dia sangat membutuhkan? Nah, adik-adik harus berani memilih orang yang sangat membutuhkan bantuan adik-adik. Bukan dilihat dari seberapa samanya mereka, seberapa baiknya mereka, tapi adik-adik harus mau membantu dengan hati yang tulus, hati yang senang, hati yang sukacita, tanpa mengharapkan balasan apapun. Seperti Mombi tidak mengharapkan balasan. Beru akan mengucapkan terima kasih, akan memberikan bekal juga kepada Mombi di lain hari, tapi Mombi memberikannya dengan senang hati dan Beru juga menerimanya dengan senang hati, dengan dia mengucapkan terima kasih. Nah, adik-adik, kakak punya 1 gambar di samping. Adik-adik kira-kira kenal nggak ya siapa gambar di samping ini? Ayo, siapa? Iya, benar, Tuan Crab. Tuan Crab itu siapa ya? Tuan Crab itu ada di toko kartun apa? Tuan Crab itu gimana sifatnya? Adik-adik pasti udah tahu kan? Iya, Tuan Crab ada di kartun SpongeBob. Nah, dia orangnya gimana sih? Dia orangnya pelit, dia orangnya egois, dia orangnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal dia orangnya kaya raya, banyak uangnya. Dia memiliki restoran, dia memiliki uang yang banyak, harta yang melimpah, tapi dia sangat pelit, dia kikir, dia mementingkan dirinya sendiri, dia egois, dan dia bodoh amatan. Nah, adik-adik, Tuan Crab ini menggambarkan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu merupakan jemaat yang kaya raya akan harta benda. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang bisa dikatakan sukses, bisa dikatakan kaya, bisa dikatakan banyak sekali hartanya. Tapi jemaat di Korintus itu jemaat yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus agar jemaat Korintus mau membantu jemaat siapa yang sedang kesusahan tadi? Iya, jemaat Yerusalem. Jemaat Yerusalem yang sedang kesusahan. Paulus mau, karena jemaat Korintus ini jemaat yang kaya, Paulus mau jemaat Korintus ini membantu jemaat Yerusalem yang sedang kesusahan. Paulus memberi contoh dengan memberikan teladan dengan mencontohkan jemaat Makedonia. Makedonia itu jemaat yang baik kan, jemaat yang hebat, tanpa disuruh dia mau membantu jemaat Yerusalem yang sedang kesusahan. Padahal Paulus nggak nyuruh dia. Paulus
Paulus juga nggak meminta bantuan, tapi dia mau dengan senang hati memberikan bantuan kepada jemaat Yerusalem. Nah adik-adik, pada bacaan yang ke-9, mari kita baca ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pada ayat yang ke-9 dikatakan apa? Orang yang mau memberi harus berani apa? Mengorbankan kepentingan dirinya dan menjadikan kepentingan Kristus yang utama. Nah, kalau kita mau memberi, kita nggak boleh tuh mikir-mikir, aku dapat balasan nggak ya? Dia bilang makasih nggak ya sama aku? Dia nanti kawan aku nggak ya? Dia nanti ingat aku nggak ya di masa depan? Aku kan pernah bantu dia harusnya nanti bantu aku kalau aku susah. Nggak boleh gitu adik-adik. Kita harus membantu dengan senang hati, dengan rendah hati, tanpa mengharapkan balasan apapun. Nah adik-adik, mengapa kita harus memberi? Mengapa kita harus berbagi? Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberi berkat sama Tuhan yang lebih. Berbagi itu tidak hanya membelikan barang, memberikan barang-barang yang besar, tidak hanya kita harus jadi kaya baru kita bisa memberi. Kita harus punya banyak uang baru kita boleh memberi. Tidak adik-adik. Misalnya nih, adik-adik punya talenta adik-adik kira-kira bernyanyi atau bermain musik. Nah, adik-adik bisa mengikuti misalnya pelayanan di gereja atau ikut kegiatan-kegiatan. Nah, itu juga salah satu dari memberi. Kalau pelayanan di gereja memberi apa berarti? Ya, memberi diri kepada Tuhan melalui pelayanan di gereja dengan talenta yang sudah Tuhan kasih. Talenta yang Tuhan kasih ke adik-adik itu bukan talenta yang biasa, tetapi talenta yang luar biasa. Karena Tuhan memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Adik-adik yang kakak sayangi, kalau adik-adik misalnya nih, adik-adik membutuhkan bantuan. Nah, tapi orang yang misalnya nih adik-adik membutuhkan bantuan, terus ada teman yang nggak mau bantu adik-adik. Apakah adik-adik ingat? Dia kan kemarin nggak mau bantu aku, gitu. Bisa gitu? Nah, enggak adik-adik. Ketika mereka membutuhkan bantuan nanti, adik-adik tetap harus menolongnya. Walaupun dia kemarin nggak mau bantuin aku, adik-adik nggak boleh berpikiran, dia kan kemarin nggak mau bantu aku, kemarin aku minta tolong tapi nggak dibantu. Kemarin aku lagi susah, dia malah ketawa-ketawa. Nggak boleh gitu ya. Kita sebagai anak Tuhan harus meneruskan kasih Tuhan. Kita harus terus berbagi dan memberi kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Adik-adik, Tuhan memberikan kita berbagai anugerah dan berkat. Dengan kita sudah diberikan anugerah dan berkat yang luar biasa, kita harus menolong sesama ya. Menolong itu bukan tentang berapa banyak, yang tadi kakak bilang, bukan harus kaya dulu baru bisa menolong. Tapi berikan apa yang adik-adik punya kepada sesama. Adik-adik, apa yang bisa dibagi dari diri adik-adik, adik-adik bagi. Baginya gimana kak? Kan aku nggak hanya punya satu. Misalnya adik-adik hanya punya kue satu, tapi kawan-kawan adik-adik nggak makan. Adik-adik harus seperti Mombi yang rela berbagi, walaupun hanya satu bisa dibagi dua. Yang penting adik-adik dan teman adik-adik merasa senang. Adik-adik juga ngasihnya nggak boleh ganggu aja dia nih, aku nggak kenyang jadinya, aku harus berbagi. Mamaku kan bawainnya satu, aku jadi harus bagi dua. Nggak suka, nggak boleh gitu ya. Ngasihnya harus dengan senang hati, sukacita. Ingat tadi kan gimana Mombi memberikan bekalnya kepada Beru. Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi contoh dan menjadi teladan bagi sesama. Sebagai anak Tuhan juga, kita harus menjadi terang, kita harus saling berbagi kepada semua orang tanpa membeda-bedakan rambut, warna kulit, tempat tinggal, agama, atau yang lainnya. Nggak boleh, kita harus berbagi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita, Tuhan sudah memberikan kasih setianya kepada kita. Adik-adik, yuk
kita menjadi seperti jemaat Makedonia yang tanpa disuruh, yang tanpa diperintahkan, mau peduli terhadap sesama, mau belajar akan kasih Tuhan, mau meneruskan kasih Tuhan kepada sesama tanpa membeda-bedakan dan tanpa mengharapkan balasan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Sekali lagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Oke adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Seperti biasa ya, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan ke papa mama atau om tante atau siapapun yang ada di rumah yang akan datang ke gereja hari Minggu nanti. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, aktivitas minggu ini untuk anak TK nanti adik-adik minta bantu ke papa mama untuk merekam video. Adik-adik berdiri, adik-adik ngomong, aku anak Tuhan dan aku suka memberi. Untuk anak kecil dan anak tanggung, ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Amsal 3 ayat 27 yang berbunyi, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan lupa dikirim ke nomor di bawah ini, paling lambat hari Rabu ya. Dadah! Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi orang-orang di sekitar kami, juga bagi gereja kami Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami seperti jemaat Makedonia yang rela memberi dengan senang hati, tanpa mengharapkan balasan, rela peduli dengan sesama Tuhan, tanpa mengharapkan apapun daripadamu dan daripada orang lain Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada, yang sedang di rumah atau yang sedang bekerja jauh dari kami. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kemampuan untuk mereka dapat mendidik dan membimbing kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, berkati Tuhan, berkati Pak Pendeta, berkati majelis-majelis, berkati semua dari kami jemaat-jemaat GPIB Bethel Tanjung Pinang. Kiranya Engkau mau memberikan damai sejahtera pada jemaat kami tercinta ini Tuhan, dan Engkau mau memberikan berkat bagi kami semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau mau memulihkan mereka, menyehatkan mereka, agar mereka dapat beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami ini, bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau mau memulihkan bangsa kami dari penyakit-penyakit, dari mara bahaya, dari bencana-bencana alam yang terjadi. Kiranya Engkau mau memelihara bangsa dan negara kami ini, terutama kota kami tercinta ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan damai sejahtera bagi kami, baik dari pemerintahan tertinggi hingga terendah, dan bagi seluruh rakyat-rakyatnya Tuhan. Tuhan, banyak lagi doa yang hendak kami minta, tetapi Engkau yang mengetahui hati kami, Engkau yang mengetahui hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, nggak kerasa ya, udah dari tadi kita beribadah, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman-Nya, memberikan persembahan. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita dan berjumpa lagi di minggu depan, kita akan mengangkat satu lagi lagu pujian dari Kidung Ceria 341 dengan judul Allah Hadir Bagi Kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah. Mari kita sama-sama belajar dari Jemaat Makedonia yang rela terus memberi tanpa mengharapkan apapun dan memberi dengan senang hati. Kita mau tutup ibadah kita mau berdoa dan menerima berkat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah berada di penghujung ibadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami, kiranya Engkau memberkati kami juga Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati firman yang kami dengar supaya menjadi rema dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Sampai jumpa di ibadah online minggu depan adik-adik. Dadah. Nama saya Felix Yohanes Banjarnahor. Lukas 14 ayat 11. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Terima kasih. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Sebab barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Sebab barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri,
akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Sebab semua orang yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, tetapi ialah yang merendahkan dirinya sendiri, ia akan ditinggikan.